Baiklah, pada video kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang materi katabolisme karbohidrat, yang dimana pada video kali ini kami akan membahas tentang tahapan fotosintesis dan peranannya dalam kehidupan. Yuk mari kita bahas. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri. Proses ini sangat penting karena tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah zat sederhana menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Selain menghasilkan makanan, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Oleh karena itu, fotosintesis memiliki peran besar dalam menjaga kehidupan di bumi. Fotosintesis merupakan proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Dalam proses ini, tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Glukosa yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi dan bahan pembangun bagi tumbuhan, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara sebagai hasil sampingan. Fotosintesis terjadi di dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil berfungsi menyerap energi cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis memerlukan beberapa bahan utama, yaitu yang pertama, karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari udara. Yang kedua, air atau H2O yang diserap dari tanah melalui akar. Yang ketiga, energi cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Ketiga bahan ini akan diolah dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang selanjutnya itu ada tahap 1 pada fotosintesis, yaitu reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahap pertama dalam fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi ini terjadi di bagian tilakoid dalam kloroplas. Proses ini ketika cahaya matahari mengenai klorofil, energi cahaya akan diserap. Energi tersebut kemudian digunakan untuk memecah molekul air dalam proses yang disebut fotolisis. Dari proses ini dihasilkan oksigen yang dilepas ke udara dan proton dan elektron yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Elektron yang dihasilkan akan melalui rantai transport elektron dan hasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Hasilnya, yang pertama itu ATP sebagai sumber energi, yang kedua NADPH sebagai pembawa energi, yang ketiga oksigen sebagai hasil sampingan, yang dimana reaksi terang berfungsi menyediakan energi yang diperlukan untuk tahap berikutnya. Yang selanjutnya itu ada tahap 2 pada fotosintesis, yaitu siklus Calvin, yang dimana siklus Calvin adalah tahap kedua fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya secara langsung, tetapi tetap bergantung pada hasil dari reaksi terang. Siklus Calvin terjadi di astroma kloroplas. Proses siklus Calvin terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu ada fiksasi karbon, yaitu karbon dioksida dari udara ditangkap dan diikat. Yang kedua itu ada reduksi, yang dimana senyawa hasil fiksasi diubah menjadi gula sederhana dengan bantuan ATP dan NADPH. Yang ketiga itu ada regenerasi, yang dimana molekul awal dibentuk kembali agar siklus dapat berlangsung terus-menerus. Hasil dari siklus Calvin yaitu glukosa yang digunakan sebagai makanan dan sumber energi bagi tumbuhan. Reaksi terang dan siklus Calvin memiliki hubungan yang sangat erat. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi. Energi ini kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk membentuk glukosa. Artinya, kedua tahap ini saling bergantung dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Fotosintesis memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, diantaranya menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas, menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup, menyimpan energi matahari dalam bentuk glukosa, membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengurangi karbon dioksida. Fotosintesis adalah proses penting yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang berguna bagi kehidupan. Melalui 2 tahap utama, yaitu reaksi terang dan siklus Calvin, tumbuhan dapat menghasilkan makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi.